sesuai dengan video tadi yang sudah nampak dan terlihat jelas gitu, merusak psikis dari cucu klien kami, Pak Dodi ya, tentunya adalah gitu. Bukan dulu topengmu. Dan kami memastikan bahwa itu akan terungkap. Kalimat tadi dari salah satu lirik lagu, buka dulu topengmu. Buka dulu topengmu. Menurut abang, kalau dodot yang disebut bisa dipasalkan nggak? Dodot, ya. Ya kalau bisa dipasalkan atau tidak tentu kita melihat daripada unsur di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE. Dodot itu kan bukan nama yang sebenarnya. Nama yang tidak sebenarnya, dodot siapa? Kalau dia merasa dia dodot, coba lihat KTP-nya. Apakah di KTP identitasnya namanya dodot? Kalau namanya dodot, dia boleh saja merasa dicemarkan nama baiknya. Kalau bukan nama yang sebenarnya, tidak memenuhi unsur pasal 27 ayat 3. Apalagi inisial, misalnya D, DS misalnya, tidak bisa dipidanakan. Ya, sudah ada KSB 2 Menteri terkait dengan ya turunan daripada Undang-Undang ITE, mana-mana klik yang bisa masuk dan tidak. Jadi dalam konteks penyebutan dodot di dalam perkara antara Faisal dengan dodot, ya kan, tidak bisa diperkarakan atau tidak bisa ditarik sebagai unsur pidana gitu. Jelas ya? Jadi tidak ada masalah ya, jangan khawatir ya. Dodot emang kenapa? Nggak ada masalah ya. Sehat selalu, sukses buat kita semua. Dari Titin Aura. Oke, apa pertanyaannya? Bang pengacara, mau tanya nih, bagaimana tanggapan abang mengenai kasus yang lagi viral di medsos dan TikTok yang zolim tapi ngaku terzolimi? Atau kira-kira gimana itu? Ya, ini mungkin maksudnya adalah kasus Haji Faisal dengan Dodot ini ya. Faisal versus Dodot ya, yang merasa dizolimi ya, terzolimi. Entah siapa yang menzolimi, entah siapa yang terzolimi ya, semuanya merasa terzolimi ya. Tapi apapun itu, sebenarnya kasusnya sederhana saja. Apa sih mereka yang ributkan? Yang pertama soal hak asugala. Soal hak asugala ini kan cucu mereka berdua kan? Ya enggak? Ini kan anak daripada Vanessa ya, almarhumah, dan juga anaknya almarhum Bibi. Terus apalagi yang mau dipersoalkan? Dodot kakeknya, Faisal opanya. Kan keduanya ini bisa mengasuhnya ya, tidak perlu diributkan ya. Kasihan kita, anaknya udah meninggal ya, bukannya mendoakan ya Jumat Berkah ini. Sekaligus ya saya juga, kita semuanya mendoakan mudah-mudahan almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi tenang di alam sana dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu aja kalau kita. Soal-soal yang lain, apalagi soal harta, nggak seberapa kok hartanya kalau kita lihat ya. Soal asuransi berapa sih asuransinya? Soal mobil nggak diasuransikan. Soal tabungan berapa sih tabungannya? Kok ributnya kayak ributin triliunan gitu ya. Kita doakanlah yang terbaik, dan mudah-mudahan dengan masuknya Bang Sunan Kalijaga di dalam perkaranya dengan Haji Faisal ini bisa memediasikan sehingga perkara ini cepat selesai dan tuntas, dan tidak perlu ada gugat-menggugat ya, karena ini semakin menambah luka ya. Besarkanlah, sayangilah cucu kalian ini, Gaga, besarkanlah, tidak perlu diperpanjang lagi urusan ini. Kami sebagai netizen yang melihatnya, mudah-mudahan tuntas dan selesai dengan baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa lawyer atau pengacara dilarang menolak perkara kecuali satu hal, bertentangan dengan hati nurani. Nah, dalam kasus Dodot dengan Haji Faisal, kalaupun
saya diminta untuk menjadi pengacara salah satu di antara keduanya, saya tidak mau mengambil perkara tersebut. Kenapa? Anaknya sudah meninggal, menantunya sudah meninggal. Mereka ribut, bahkan belum 40 hari ribut soal harta warisan, ribut soal hak asuh cucunya. Ini semua kan bisa dibicarakan. Gonta-ganti pengacara, wah merasa yang paling benar, merasa yang paling berhak. Apa-apaan? Orang anaknya sudah meninggal, bukannya didoakan agar apa? Agar seluruh dosa-dosanya diampunkan oleh Allah, segala amal kebaikannya diterima. Bukannya mendoakan, malah ribut soal-soal yang gak substantif. Soal hak segala, gak perlu gugat-gugatan, dibicarakan baik-baik, dimusyawarahkan bersama keluarga. Itu gunanya pengacara mereka berdua ini. Ayo dong, jangan buat Indonesia terus ribut soal-soal internal keluarga ini gitu loh. Nggak penting juga. Ya, saya sebagai praktisi hukum, ya, menyampaikan kepada Bang Sunan Kalijaga, ya Milano maupun pengacaranya Pak Haji Faisal, mediasikan internal keluarga ini, ya, selesaikan secara musyawarah. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, nggak perlu gugat-menggugat. Mudah-mudahan selesai dan bisa berakhir dengan damai. Demikian, mudah-mudahan sukses. Salam dari Pekanbaru. Ayo sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, Halo. jadi bagaimana ini pandangan bosku nih tentang perkara Faisal dan Dodi ini? Jadi agar jangan berlarut itu seperti apa ending menurut bosku itu? Ya gimana nggak berlarut-larut ya. Setelah masuknya Bang Sunan Kalijaga sebagai pengacaranya Dodot, ya, maka pihak, ya, terkait dengan adanya penyebutan Dodot, ya, isu-isu atau video yang beredar di TikTok maupun di media sosial, apa-apaan? Ya saya berharap kepada Bang Sunan, ayo dong, ya, tidak usah mempertajam atau memperuncing suasana sehingga menjadi lebar dan semakin keruh. Ya, bijaksana dong kita. Pak Faisal sudah merespon dengan baik, ya, menyambut baik apabila ada upaya-upaya mediasi, ya, atau musyawarah antara pengacaranya Pak Dodot dengan keluarganya Pak Faisal. Ya, kita harapkan agar ada kesepakatan, ya, soal isu-isu yang heboh ini di media sosial. Dan saya pikir gunakan hati nurani, ya. Apa alasannya sampai Dodot ingin memindahkan makamnya Vanessa almarhumah? Waduh, itu kehilangan akal sehat atau bagaimana? Ya, kalau alasannya makamnya tidak di, Masya Allah, kok malah itu yang dijadikan alasan untuk memindahkan makam atau kuburannya Vanessa, ya. Ayo dong, ya. Belum lagi mau tes DNA. Ini apa-apaan? Mau apanya lagi di tes DNA? Sudah jelas kok. Ya, ini anaknya almarhum Bibi dengan Vanessa. Nggak ada lagi yang mau dipersoalkan, ya. Jadi ayo dong, ya, kita mau lihat opa dan kakek berdua ini bisa berdamai. Saya mau tahu siapa orangnya yang dibalik topeng monster yang menakut-nakuti Sigala. Ya, saya pengen sekali kenal dan pengen sekali tahu siapa orangnya. Sangat pengen kenal saya sama orang yang dibalik topeng monster, ya, yang menakut-nakuti Gala. Dodi, awas ada Dodi, awas Dodot, sehingga Gala menangis histeris. Tanya lagi nih dari Ani Puspasari. Oke. Pertanyaannya nanya serius nih, apakah kalau menjadi pelajari dulu apa langsung jeplak ngomong aja? Ya, sebenarnya teknis, ya, dalam penanganan sebuah perkara, ya Mas, ya. Kebetulan saya sedang bersama dengan Ketua PBH, ya, Pusat Bantuan Hukum Pradi Suara Advokat Indonesia DPC Pekanbaru, Mas Nazar Lugina SMH. Teknisnya biasanya, ya, setelah klien bercerita dengan kita, lalu kemudian kita menyimpulkan apa tindakan yang akan dilakukan, ya, baru kita memberikan advice dan saran-saran apa yang akan dilakukan oleh tim penasihat hukum, gitu Mas, ya. Nah, makanya
tindakan lawyer itu akan terukur, ya, tidak asbun asal bunyi. Dari peristiwa yang diceritakan, dari kasus yang ada, dia akan mengupas ini apakah kasus perdata atau pidana atau keduanya. Harus dipelajari detailnya. Peristiwa hukum dikaitkan dengan delik atau regulasi yang ada, ya kan? Lalu kemudian membuat legal opinion. Ya, jangan kemudian belum memahami kasusnya sudah main asal bunyi aja, tong kosong nyaring budinya. Jadi netizen pada ketawa. Jadi netizen bilang ini ngelawak, ini pengacara atau pelawak gitu loh. Makanya ya, dalam memberikan statement ya kepada rekan-rekan pers itu, pelajari dulu peristiwa kasusnya, mengikuti perkembangan detail kasusnya, lalu ya berikan advice dan saran, lalu apa tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pengacara tersebut, ya. Itu baru tepat dan ideal, ya Mas ya. Jangan kemudian langsung ya menilai padahal dia belum paham, ya Mas ya. Apalagi ini kasus pidana yang mau ditarik, ya, dalam pidana yang baik buat kita semuanya. Ya, gimana Ketua? Setuju ya? Ya. Kita pelajari dulu perkaranya, lalu kita lakukan advice hukum. Dan apa upaya hukum yang kita lakukan? Iya, sehingga terukur tindakannya, ya kan? Tapi seharusnya juga memberikan saran-saran yang bijak, jangan malah memperkeruh, ya, yang menambah suasana semakin panas. Bagaimanapun itu kakek dan opanya, itu cucunya loh yang kita bicarakan. Galaskai harus lebih guyup, ya kan? Walaupun kita mampu melakukan tindakan-tindakan hukum.